Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahma Fadila Syahida dari Prodi PGMI semester 5. Dalam unggahan video kali ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan mengenai aliran-aliran, yaitu yang dimana ada 3 aliran yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu aliran Syiah, lalu yang kedua aliran Mukharij, dan yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang aliran Syiah, yaitu yang dimana aliran Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi SAW wafat. Nah, para penulis sejarah Islam ini berbeda pendapat mengenai awal mula golongan Syiah, sebagaimana menganggap bahwa Syiah lahir setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada suatu perebutan kekuasaan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Adapun beberapa sekte aliran Syiah diantaranya adalah yang pertama sekte Kaisaniyah, yang dimana sekte ini yang mempercayai Muhammad bin Hanafiyah sebagai pemimpin setelah Husain bin Ali wafat. Nama Kaisaniyah ini diambil dari nama seorang budak Ali yang bernama Kaisan. Yang kedua yaitu sekte Zaidiyah. Nah, sekte ini mempercayai kepemimpinan Zaid bin Ali bin Husain Zainal Abidin sebagai pemimpin setelah Husain bin Ali wafat. Dalam Syiah Zaidiyah, seseorang dapat diangkat sebagai imam apabila memenuhi 5 kriteria yang memenuhi menjadi imam dalam aliran Syiah, yaitu dimana yang pertama ada Fatimah binti Muhammad SAW, yang kedua berpengetahuan luas tentang agama, lalu yang ketiga hidupnya hanya untuk beribadah, yang keempat berjihad di jalan Allah dengan mengangkat senjata, dan yang terakhir yaitu adalah berani. Nah, selain itu sekte ini mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab juga. Lalu yang ketiga ada sekte Imamiyah, yang dimana sekte ini adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin atau imam sebagai pengganti beliau, dan juga petunjuk yang jelas dan juga tegas. Oleh karena itu, sekte ini tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, lalu yang keempat ada sekte Imamiyah, yaitu sekte ini pecah menjadi beberapa golongan. Ada beberapa golongan, yang terbesar adalah golongan Isna Asy'ariyah. Lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan aliran Khawarij, yaitu yang dimana Khawarij itu adalah orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, yaitu golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Dan meskipun pada awalnya Khawarij ini muncul karena persoalan politik, tetapi dalam perkembangannya golongan ini banyak berbicara masalah teologis. Mengapa? Karena alasan mendasar yang membuat golongan ini keluar dari barisan Ali adalah ketidakjujuran mereka terhadap arbitrasi atau tahkim yang dijalankan Ali dalam menyelesaikan masalah dengan Muawiyah. Nah, menurut keyakinan Khawarij, semua masalah di antara Ali dan Muawiyah ini harus diselesaikan dengan merujuk kepada hukum-hukum Allah yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 44, yang dimana artinya barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Nah, berdasarkan ayat ini, Ali, Muawiyah, dan orang-orang yang menyetujui tahkim telah menjadi kafir karena mereka dalam memutuskan perkara tidak merujuk kepada Allah. Nah, lalu dalam aliran Khawarij ini terdapat 6 sekte penting, yaitu yang dimana ada pertama yaitu Al-Muhakkimah, yang kedua Al-Azariqah, yang ketiga Al-Anarijah, Al-Azaridah, yang ketiga Al-Sisufriyah, dan yang terakhir ada Al-Ibadiyah.
Nah, lalu yang terakhir di mana ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis. Nah, dalam pembahasannya mereka banyak memakai akal sehingga mendapatkan nama kaum rasionalis Islam. Nah, setelah menyatakan pendapat itu, Wasil bin Atta meninggalkan perguruan Hasan al-Basri lalu membentuk kelompok sendiri, yaitu kelompok ini dikenal dengan Mu'tazilah. Nah, pada awal perkembangannya aliran ini tidak mendapat simpati umat Islam karena pada ajaran Mu'tazilah ini sulit dipahami oleh beberapa kelompok masyarakat. Nah, hal itu juga disebabkan ajarannya bersifat rasional dan filosofis. Namun adapun alasan lain adalah aliran Mu'tazilah disinilah dinilai tidak berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW dan pada sahabatnya. Nah, aliran baru ini memperoleh dukungan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Makmum, yaitu penguasa Bani Al-Abbasiyah. Nah, aliran Mu'tazilah ini juga mempunyai 5 doktrin yang dimana dikenal dengan al-usul al-khamsah. Nah, adapun kelima doktrin aliran Mu'tazilah ini ada 5, yaitu yang pertama at-tauhid. At-tauhid ini yaitu ajaran pertama aliran, berarti meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsep tauhid ini merupakan menurut mereka adalah paling murni sehingga mereka senang disebut pembela tauhid atau juga al-tauhid. Lalu yang kedua ada al-da'al. Menurut aliran Mu'tazilah ini, pemahaman keadilan Tuhan mempunyai pengertian bahwa Tuhan wajib berlaku adil dan mustahil dia berbuat zalim kepada hambanya. Dan mereka juga berpendapat bahwa Tuhan wajib membuat yang terbaik bagi manusia, yaitu misalnya tidak memberi beban terlalu berat, mengirimkan nabi dan rasul, serta memberi daya manusia agar dapat mewujudkan keinginannya. Lalu yang ketiga ada al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu yang dimana janji dan ancaman. Nah, menurut Mu'tazilah sendiri, Tuhan wajib menepati janjinya memasukkan orang mukmin ke dalam surga. Namun begitu juga menepati ancamannya mencampakkan orang kafir serta orang yang berdosa besar ke dalam neraka. Lalu yang keempat ada al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu di mana posisi di antara dua posisi. Nah, pemahaman ini merupakan ajaran dasar pertama yang lahir di kalangan Mu'tazilah. Pemahaman ini juga yang menyatakan bahwa posisi orang Islam yang berbuat dosa besar, jika melakukan dosa besar, ia tidak lagi sebagai orang mukmin, tetapi ia juga tidak orang kafir. Nah, kedudukannya sebagai orang fasik. Jika meninggal sebelum bertobat, ia dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Nah, akan tetapi siksaannya lebih ringan daripada orang kafir. Lalu yang terakhir ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, perintah ini mengerjakan kebajikan dan melarangnya kemungkaran. Nah, dalam prinsip Mu'tazilah tersendiri, setiap muslim wajib menegakkan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Nah, bahkan dalam sejarahnya mereka ini pernah melaksanakan ajarannya kepada kelompok lain. Nah, orang yang menentang akan dihukum. Nah, mungkin cukup sekian dalam video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.